Sekarang kita beralih ke Mas Robinson Sinurat. Tadi sudah saya mention Anda adalah anak dari keluarga petani. Biasanya anak dari keluarga petani besarnya juga jadi petani. Tapi Anda pikir untuk melanjutkan kuliah S1, S2, kuliah di dalam negeri aja itu sudah menjadi sebuah privilege ya. Apalagi ini kuliahnya di luar negeri, di negeri Paman Sam, Columbia University. Bagaimana ceritanya Anda sampai sana? Oke, perkenalkan teman-teman semua, saya Robinson Sinurat, asli dari Medan, orang Batak. Jadi ini sebenarnya dari Toba Samosir ya, saya beli, tapi memang motifnya motif ulos ya, Batak. Jadi saya asli Batak, Medan. Ini ada sedikit, I just want to make it clear, sebenarnya S1 saya itu di Universitas Sriwijaya Palembang. S2-nya baru lanjut di Columbia University di New York, Amerika Serikat. Benar sekali, most likely memang teman-teman yang berasal dari petani ya, jadi petani gitu. Tapi saya sendiri memang dari kecil, saya sudah sampaikan ke orang tua kalau saya tidak tertarik untuk menjadi petani. Saya mau sekolah tinggi gitu, saya sampaikan ke orang tua. Well, orang tua saya, teman-teman semua mungkin yang belum tahu, yang belum kenal siapa Robinson Sinurat, mau promosi sedikit lah ya. Mungkin search di Google deh gitu loh. Jadi artinya saya ini adalah seorang anak petani yang berasal dari keluarga sederhana, dari dusun terpencil di Sumatera Utara, namanya Dusun Tiga Sindoro. Dulu listrik masuk ke kampung saya aja waktu saya SMP deh kalau nggak salah. Jadi lama lah baru masuk listrik ke tempat saya tinggal. Jadi literally saya ini dari dusun, tapi saya memiliki mimpi yang besar. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya sampaikan ke orang tua saya ingin merubah nasib. Artinya saya tidak mau menjadi petani lagi seperti mama bapak saya. Jadi saya dari dulu memang sudah memiliki mimpi yang besar untuk bersekolah tinggi, untuk mengubah nasib, untuk menjadi lebih baik. Dan akhirnya saya bisa mencapai itu gitu loh. Perjuangan itu teman-teman tidaklah mudah. Mungkin sedikit cerita lagi. Waktu dulu saya S1 di Palembang nih Mas, saya dulu sempat makan cuma sekali sehari karena keadaan ekonomi yang sangat-sangat parah, krisis. Bahkan saya hanya tinggal di, bisa dibilang numpang-numpang di rumah, di kamar bapak penjaga kosan. Bisa nggak, kebayang nggak teman-teman? Nggak punya kosan, jadi penjaga kosan itu punya kamar, saya numpang bersama dia. Terus makan sekali sehari. Tapi apa yang saya katakan kepada diri saya pada waktu itu, ini tidak akan selama-lamanya. Artinya ini hanya sementara. Saya bilang itu ke diri saya. Saya katakan itu, saya motivasi diri saya. Semoga suatu saat nanti saya bisa mengencourage teman-teman yang lain untuk memiliki mimpi yang besar dan tetap berjuang. Dan ini saya berada di posisi sekarang ini, saya bersyukur sekali. Saya diundang, saya bisa sharing ke teman-teman semua tentang pengalaman hidup saya yang begitu susah. Hingga saya bisa mendapatkan beasiswa 100% di Columbia University. Wow. Ya, another challenge. Dulu saya tidak, tentu dong ya makan aja sulit. Boro-boro belajar bahasa Inggris, les bahasa Inggris nggak ada tuh. Jadi dulu makan aja sulit. Cuman sekali sehari numpang di tempat bapak kosan, penjaga kosan. Saya belajar otodidak selama 1 tahun di tahun 2015, jadi udah lama ya. Selama 10 tahun yang lalu, saya belajar otodidak, belajar sendiri selama 1 tahun untuk persiapan beasiswa ke Columbia University. Untuk IELTS, untuk semua dokumen dan segala macam, saya belajar otodidak sendiri. Dan puji Tuhan saya lolos beasiswa dan berangkat 2016 ke Amerika Serikat, menempuh pendidikan di Columbia University, dapat gelar master. Master in Social Work, so I'm basically a social worker. Kemudian di sanalah saya benar-benar praktis bahasa Inggris saya teman-teman. Jadi bukan dari sononya, kan orang bertanya udah bahasa Inggrisnya udah bagus dong dari awal, no. Jadi saya benar-benar praktisnya di sana dan saya sempat merasa bahwa saya sepertinya salah masuk kampus. Karena berat banget Mas, berat banget teman-teman. Saya pikir, lah ini bahasa Inggris aja belum benar, masuk ke Columbia University, saya hanya tidur sejam sampai 2 jam. Selama 1 semester. Di semester pertama saya menangis, tidur sejam 2 jam, tapi I survived. Ya, saya wisuda dan
Di semester terakhir saya mengambil yang namanya NGO Management, kelas NGO. Disitulah saya menginisiasi, saya harus doing something untuk Indonesia, untuk teman-teman di Indonesia, untuk para pemuda Indonesia, untuk berani bermimpi. Akhirnya saya mendirikan namanya Yayasan Mimpi Besar Indonesia. Yang berharap yayasan ini bisa membantu teman-teman pemuda-pemuda di Indonesia untuk berjuang untuk meraih mimpi-mimpi besarnya. Keren. Artinya motivasi itu bisa dibangun dari diri sendiri. Karena kan tadi dari cerita Anda, sepertinya orang tua juga cukup keberatan ya. Merasa berat untuk menyekolahkan Anda hingga akhirnya Anda bisa meraih gelar S2. Motivasi datang dari diri sendiri itu kan bagaimana membangun motivasi tersebut? Apa yang menjadi api di dalam diri Anda untuk bisa terus berjuang meraih mimpi Anda? Sedikit cerita mengenai motivasi diri, seperti yang saya sampaikan, saya tidak mau seperti orang tua saya. Bukan berarti mengatakan bahwa petani itu pekerjaan yang tidak baik, bukan. Tapi saya ingin lebih baik dari orang tua saya. Jadi teman-teman, dulu saya masuk Universitas Sriwijaya itu juga karena tantangan dari orang tua. Orang tua saya bilang kalau kamu nggak masuk perguruan tinggi negeri, kamu tidak bisa kuliah karena kita tidak punya uang. Itu yang pertama. Jadi dulu teman-teman saya S1-nya fisika. Wah, ini berat banget ya. Kuliahnya aja sulit banget. S1-nya fisika. S1 fisika. Nah, yang memotivasi saya untuk lanjut S2 di social work adalah karena saya pikir bahwa saya kerja di non-profit setelah lulus dari S1. Saya aktif di kegiatan sosial selama kuliah di Palembang, sering ikut kompetisi dan akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk konferensi ke luar negeri dengan membawa isu sosial yang ada gitu dengan proyek sosial yang saya punya. Pada waktu itu ketika saya terjun ke lapangan, banyak nih orang-orang komunitas atau masyarakat yang bertanya kepada saya, lah Mas S1 kenapa sekarang jadi ngurusin proyek sosial seperti ini? Itu sebenarnya yang paling kena ke hati saya, oh iya juga sih, itu kenapa? Nah pada waktu itu saya berpikir oke, saya harus mengambil master di bidang sosial. Itu yang memotivasi saya dan saya nggak mau lagi di dalam negeri nih, karena sudah cukup, karena orang tua saya selama ini tidak punya uang untuk menyekolahkan saya di sekolah yang bagus. Akhirnya dari SD sampai kuliah saya di negeri. Saya cari beasiswa full gitu. Jadi itu saya harus keluar negeri dan harus beasiswa. Karena di dalam negeri aja orang tua saya tidak mampu, boro-boro di luar negeri. Ya kan? Jadi itu yang memotivasi saya. Untuk merubah dan untuk mencapai mimpi saya harus berjuang. Motivasi itulah yang datang kepada diri saya. Jadi itu yang setiap hari saya sampaikan kepada diri saya harus bisa, saya harus dapat beasiswa, saya harus berjuang, saya harus berjuang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.